Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah kembali mau belajar lagi Binary Bot setiap hari bersama saya Kokoriko di channel Free Binary Bot Tutorial. Oke, kali ini saya akan membahas materi dasar, materi basic yang harusnya para programmer bot atau teman-teman siapapun yang ingin membuat robot binary, khususnya bot XML ya, harusnya tahu ilmu dasar ini, yaitu tentang bisa dibilang apa ya, warna tick. Oke. Jadi tick itu teman-teman tahu ya, tick itu ya pergerakan harga setiap satuan terkecilnya kan adalah tick. Ya, tick itu kan harga bergeser. Nah, biasanya warna tick itu menyimbolkan naik turunnya. Ya, misalnya kalau biasanya warna merah itu dibuat simbol turun, fall, jatuh harganya gitu ya. Tapi per tick gitu ya. Hampir sama kayak candle. Kalau candle bear itu kan merah, ya candle turun. Ada yang bilang candle turun gitu ya. Kalau bull itu hijau, candle naik gitu ya. Nah, itu satuannya candle itu kan terkecilnya menit misalnya 1 menit. Nah, lebih kecil lagi adalah 1 tick, teman-teman. Nah, itu materi dasar sekali ya. Dan harusnya dimiliki ilmu ini, harusnya teman-teman tahu. Jadi kalau teman-teman belum tahu, silahkan pelajari, tonton videonya sampai habis ya. Nah, merah itu turun, biasanya biru itu naik atau blue. Nah, kalau di tick itu ada yang namanya, misalnya tick pertama nilainya 100, tick kedua nilainya 100 juga, artinya nggak naik nggak turun kan? Itu kita kita sebut no change di sini. Jadi ada 3 ya pergerakan tick itu, naik, turun atau up down ya ini, dan no change. Oke, saya catat ya di notepad. Jadi tick movement itu ada 3, teman-teman. 1 up, 2 down, 3 no change. Up ini bisa dibilang rise atau blue, warna down itu fall atau red. Ini istilah penyebutan masing-masing aja, tapi intinya naik turun dan no change, tidak berubah. Nah, bagaimana mendeteksi pergerakan ini di bot XML ya? Saya kasih contoh gini. Saya akan buka robot. Nah, ini saya sudah buka easyworm.easybinarybot.com. Market defaultnya adalah volatility 10. Kalau teman-teman buka easyworm.easybinarybot.com, ini ada warna nih, teman-teman. Warna merah di sini ya. Nah, ini ada sekarang warna biru. Ini sekarang warna merah. Nah, di sini juga ada merah, biru, terus ada biru lagi, terus bergeser ke sini. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang disebut movement tick movement ya. Atau ada yang nyebut tick color. Oke. Sebenarnya ini kalau teman-teman lihat kan ada merah, ada biru, cuma ada 2. Sebenarnya ada 3, ada merah, biru, sama putih kalau di easyworm ya. Tergantung toolsnya. Kalau tools easyworm ini karena sering saya pakai, jadi hafalnya di sini. Merah itu adalah movement down movement, biru itu adalah up movement ya. Jadi kalau teman-teman ke Smart Trader atau ke websitenya Binary atau Deriv, grafiknya itu kan pasti tak. Nah, ini diwakilkan oleh warna-warna ini. Nah, ini saya tahu ini naik. Nah, ini naik, ini turun. Ticknya lagi turun, lebih turun dari tick sebelumnya gitu. Ini merah, artinya lebih rendah dari tick sebelumnya. Ini biru, artinya lebih tinggi dari tick sebelumnya. Begitu terus sampai nanti ada putih artinya dia sama dengan tick sebelumnya nilainya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, ini kan tools, kita tinggal pakai gitu ya, kita tinggal lihat, kita tinggal setting. Bahkan di sini teman-teman bisa setting nih, ada blue, red, white, dan segala macam. Nah, bagaimana kita membuat tick movement ini di bot XML di platformnya si Binary Bot gitu. Oke, sekarang kita akan biarkan ini, kita akan sama-sama pakai. Ini ada tick yang putih nih, teman-teman. Artinya dia harganya nggak berubah, tetap dengan sama sebelumnya sini. Otomatis last digitnya pun sama-sama 1 nih di sini, gitu ya. Oke, sekarang buka platform Binary Bot, teman-teman. Dibersihkan, di reset dulu. Marketnya kita samakan.
Ini bebas ya sebenarnya marketnya. Cuma sebagai contoh kita samakan dengan market yang easy worm tadi, volatility 10 nih. Volatility 10. Nah, di sini. Rise fall dulu aja ya, rise fall. Kita nggak akan open posisi, kita nggak peduli open posisinya dulu. Jadi di video ini, video awal, sebelum melanjutkan di video-video berikutnya, bagaimana cara dasar mendeteksi tick movement, itu dulu aja. Kalau teman-teman sudah paham materi full video ini, akan lebih mudah ke video berikutnya ya, percayalah teman-teman. Nah, sekarang kita buat teman-teman perhatikan di blok 2 ini. Di blok 2 saya akan tambahkan logic ini. If, nah teman-teman ke bagian kiri ini binary, ada yang namanya tick analysis. Lalu di sini ada direction is bla bla bla. Tulisannya defaultnya direction is rise ya. Coba kalau di advance ada gak? Di advance nggak ada. Oke, di tick analysis ini aja, pilih direction is rise ini ya, klik drag drop aja. Nah, kita pelajari ya, saya zoom, kita bedah dulu blok ini. Direction is, kalau kita klik, nah di sini ada apa? Ada rise, fall, dan no change. Nah, rise, fall, no change ini mewakili seperti yang kita bahas tiga tick movement ini teman-teman. Jadi sebenarnya platform ini sudah ada tick movement, tinggal kita pakai. Oke, ada up, down, atau rise, fall, atau blue red, dan no change. Di sini juga ada rise, fall, no change. Rise itu up, fall itu down, no change, tetap harganya. Nah, perlu teman-teman ketahui dulu, ini kan sudah updatean. Platform ini sudah diupdate beberapa kali oleh pihak binary deriv gitu ya. Dulu no change ini nggak ada teman-teman, setahu saya ya, tolong koreksi kalau saya salah. Dulu mungkin bagi teman-teman programmer bot yang dari awal ngikutin, ini no change ini nggak ada ya, dari awal nggak ada no change, hanya ada rise, fall. Sehingga ketika kita mau membandingkan warna, kita nggak dapet warna tick movement yang ketiga ini ya, sehingga kita perlu pakai cara lain, membandingkan, benar-benar membandingkan tick, diambil tick 1, tick 2, dibandingkan apakah lebih besar. Kalau lebih besar rise, kalau lebih kecil fall, kalau tidak ya else-nya lagi no change gitu ya. Ataupun teman-teman bisa pakai direction ini tapi tetap ada else-nya untuk no change-nya. Nah, sekarang sudah ada no change di sini. Di sini akan lebih menghemat kode, menghemat bloknya gitu ya. Oke, sekarang kita pakai ini. Cara mudahnya gini. Oh, kita buat variabel aja ya. Nih, tick movement. Saya bikin variabel tick movement. Oke, di sini. Lalu di blok 2 ini, jika direction is rise, saya set tick movement, kasih kata-kata misalnya blue. Oke, berarti jangan tick movement ya teman-teman. Kita ulang ya, kita delete ya, biar lebih efektif. Langsung notify aja, notify. Nah, kasih nama up. Oke, up. Gini deh, up atau rise atau blue, dan kita kasih warna di sini biru, blue. Oke, jadi selain kata-katanya up, rise, blue, warnanya kita kasih blue. Jadi ketika kita melihat warna biru itu berarti up, sudah pasti. Lalu kita bikin else if-nya, dan yang berikutnya else. Oke, kita copy aja duplikat dari sini, taruh di sini, kita rapikan deh. Nah, yang berikutnya jika fall. Jika fall, kita duplikat dari sini, kita kasih warna red sekarang. Kalau fall, red. Yang ini kita ganti down atau fall atau red. Oke, kalau warnanya merah berarti turun, kita tahu ya. Nah, kalau nggak rise, kalau nggak fall, pasti no change. Nah, itu cuma ada tiga tick movement ya teman-teman ya, up, down, no change.
Berarti kita duplicate ini, kita kasih warna yellow ya, karena nggak ada warna putih di sini teman-teman. Kalau di sini kan warnanya putih kalau di tools ini, tapi kalau di platform binary board nggak ada warna putih, jadi yang ada aja selain blue sama red. Kalau green kayak cenderung ke bull gitu ya, kayak naik. Yellow aja, kita kasih nama no change. Nah ini no change seperti ini. Nah purchase price nya, supaya kita tidak purchase price, kan kita mau melihat pergerakannya dulu, tick movementnya sama atau tidak. Teman-teman tinggal tambahin ini aja sih, if di sini yang true ini ganti false, purchase price masukkan di sini. Soalnya kalau teman-teman delete seperti ini, dia nggak akan jalan, nanti akan error karena kok di blok 2 nggak ada purchase. Jadi tujuannya bot apa gitu, tujuannya robot apa, kok nggak purchase apa-apa, itu dianggap error oleh platform. Jadi boleh tetap ada, tapi teman-teman if false artinya dia nggak akan pernah masuk sini, dia nggak akan pernah melaksanakan eksekusi ini gitu. Jadi robot tetap jalan running karena mendeteksi adanya ini, tapi memang kita sengaja tidak mengeksekusikan ini gitu. Jadi triknya gitu ya. Nah sekarang ini kan volatility 10 udah, ini kita running ya teman-teman ya, kita running. Dan EasyWorm yang ini saya akan coba pisahkan window-nya, saya taruhkan di sini. Nah kita samakan ini dengan ini teman-teman. Nah yang sebelah kiri ini, warna ini dengan warna ini ya, ini merah, ini biru. Nah biru ini selanjutnya merah. Perhatikan kiri bawah ya teman, ini biru, ini merah lagi, masih merah, biru, merah, biru, dan seterusnya. Oke, teman-teman perhatikan terus, ini akan sama nih, dia berganti merah jadi merah gitu. Oke, nah kalau di EasyWorm melihatnya ini sama yang sebelah sini sama sebelah sini pasti sama, karena ini kan tick terakhir. Ini juga menunjukkan tick terakhir, cuma complete, ini cuma last digitnya aja. Nah gitu ya. Nah teman-teman perhatikan ini dan pelajari cara mendeteksinya tadi melalui direction. Oke, direction ini rise, fall, dan no change. Oke, teman-teman pahami ini dulu. Kalau bisa saya sediakan downloadnya, tapi kalau bisa sih nggak perlu download lah, saya pikir nggak perlu download. Teman-teman buat seperti itu, yang seperti yang tadi di video jelaskan, pasti bisa mudah kok soalnya. Lalu pastikan running, samakan dengan misalnya seperti tools EasyWorm ini ya, samakan, bebas ya tools apa aja ya, yang penting sama ticknya. Ini kalau udah sama berarti kode teman-teman udah benar dan siap untuk melanjutkan ke rule berikutnya, atau diimprovisasi, dikembangkan jadi rule apa. Yang penting kita udah dapet nyawa dari tick movementnya teman-teman, pergerakan harga terkecilnya, ticknya. Tick itu kan pergerakan harga terkecil gitu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video ini. Kita akan lanjutkan lagi gimana memodifikasi, gimana menjadikan tick movement ini sebagai bahan dari rule kita, rule selanjutnya di video berikutnya ya teman-teman ya, kita akan pelajari. Jadi terus ikuti series ini di video berikutnya besok malam jam 7, setiap hari jam 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan belajar binary bot bersama saya Kokoriko. Oke, saya Kokoriko pamit, salam sehat, salam sukses, amin.